Shalom teman-teman, di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai prota dan prosem agar kita mampu memahami perencanaan berbasis sekolah yang mencakup mengenai pemahaman definisi, contoh, serta keterkaitannya dengan kurikulum dalam konteks pendidikan Kristen berdasarkan WKA. Namun sebelum masuk pada penjelasan, perkenalkan kami kelompok 6 yang beranggotakan Florensa Situmeang, Catherine, Agatha Sania Solagracia, Deci Arleni Bilaut, Origen Manulang, dan saya sendiri Theophilus Putra Anugrah. Sebelum mempelajari program tahunan dan program semester lebih jauh, yang pertama kita akan mempelajari dahulu definisi dari keduanya. Apa yang dimaksud program tahunan dan apa yang dimaksud dengan program semester. Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam suatu kurikulum dan pedoman bagi pengembangan program-program selanjutnya, yakni silabus, program semester, unit pembelajaran, dan RPP. Kemudian kita masuk ke dalam komponen penyusun dari program tahunan, yaitu ada identitas yang terdiri atas kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Kemudian format isian yang terdiri atas tema, subtema, dan alokasi waktu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prosem. Prosem itu adalah program semester yang merupakan penjabaran dari program tahunan. Tujuan dari prosem itu sendiri yaitu menghitung jumlah hari serta jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, mendistribusikan alokasi waktu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian, serta menganalisis materi pembelajaran. Nah, apa saja sih komponen penyusun dari prosem itu sendiri? Yang pertama ada identitas yang terdiri atas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Serta yang kedua ada format isian yang terdiri atas tema, subtema, alokasi waktu, bulan yang terperinci per minggu, serta keterangan pelaksanaan pembelajaran. Setelah kita melihat penjelasan mengenai definisi program tahunan dan program semester, kita akan bersama-sama melihat contoh dari program tahunan dan program semester itu sendiri. Berikut ini merupakan contoh dari program tahunan. Di sini kita dapat melihat pembagian topik yang akan dipelajari oleh para siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu selama 1 tahun pembelajaran. Berikut ini merupakan identitas dari program tahunan yang meliputi kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Kita dapat melihat di sini terdapat jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, dan kompetensi inti yang ingin dicapai. Selanjutnya itu adalah format isian. Nah, yang tergabung di dalam format isian itu ada kompetensi dasar, topik pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, seperti yang ada pada contoh yang kami ambil di sini, format isian itu di sini terdapat kompetensi dasar atau materi-materi apa aja yang akan digunakan dalam 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya itu adalah program semester. Nah, perbedaan program dan semester dan juga program tahunan yang tadi adalah dalam program semester itu lebih dijelaskan secara rinci. Di sini kita bisa lihat jam kita masuk, jam kita keluar, dan juga setiap agenda pembelajaran yang dibuat secara rinci selama 1 semester. Nah, seperti program tahunan tadi, program semester juga memiliki identitas, di mana dalam identitas ini terdapat tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas semester, dan juga alokasi waktu yang dihitung jam per minggu. Nah, sekarang kita melihat format isian dari program semester. Kita bisa melihat bahwa format isian program semester lebih terperinci daripada program tahunan, di mana satu topik pembelajaran langsung dibagi ke dalam beberapa minggu dan berapa dalam 1 minggu jam pembelajaran yang didapatkan. Selain itu, kita bisa melihat hari-hari efektif lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas keterkaitan antara program tahunan,
program semester dengan kurikulum. Mengapa mereka menjadi bagian dari kurikulum? Apa sih peran penting dari program tahunan dan program semester? Nah, keterkaitan antara program tahunan dan program semester dapat kita gambarkan seperti ini. Program tahunan dan program semester merupakan salah satu bagian penting dari kurikulum, karena dengan program tahunan dan program semester dapat membantu kita untuk melihat pembagian waktu, alokasi waktu dalam kita mengajar murid, sehingga kita bisa menyusun bagaimana model pembelajaran yang dapat kita berikan kepada siswa dalam 1 tahun dan 1 program semester. Setelah tadi kita sudah mengerti mengenai keterkaitan antara prota dan prosem di dalam desain kurikulum, mari kita sekarang sebagai guru Kristen juga harus mengerti mengenai keterkaitan antara prota dan prosem di dalam konteks pendidikan Kristen, supaya desain kurikulum yang dinyatakan bisa berlandaskan wawasan Kristen Alkitabiah. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 5 unsur di dalam pendidikan Kristen, yaitu pendidikan Kristen harus berdasarkan pada Alkitab, berpusatkan pada Tuhan Yesus Kristus, berorientasi pada murid, diarahkan oleh guru, dan juga dimampukan oleh Roh Kudus. Maka dari itu, kiranya desain kurikulum juga bisa menyatakan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, program tahunan yaitu Prota dan program semester yaitu Prosem yang ada, yang merupakan desain kurikulum itu sendiri, harus berlandaskan pada wawasan Kristen Alkitabiah, sehingga murid tidak hanya belajar mengetahui pengetahuan saja, tetapi kita dan pendidikan Kristen juga bisa memfasilitasi transformasi murid. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap desain kurikulum yang ada, baik itu alokasi waktu, prota, prosem, itu semuanya harus berlandaskan pada wawasan Kristen Alkitabiah, dan semuanya juga harus berlandaskan pada 5 unsur dasar di dalam pendidikan Kristen, supaya pendidikan yang tercipta adalah pendidikan Kristen yang holistis dan memuliakan Allah. Terima kasih, sekian dari kelompok 6. Tuhan Yesus memberkati.